Perkenalkan, nama saya Nadine Syifa Swasana dengan NIM 280254733. Dan kali ini saya akan menjawab pertanyaan mengenai identifikasi minimal 3 pelanggaran terhadap praktik keamanan informasi berdasarkan ISO 27001 dan ISO 27002 yang dilakukan perusahaan. Jadi, XYZ Corp melakukan beberapa pelanggaran kritis terhadap standar ISO 27001 dan 27002. Standar ini mensyaratkan pemisahan tanggung jawab untuk mencegah konflik kepentingan dan kesalahan manusia. Pelanggarannya, staf IT yang sama bertanggung jawab untuk konfigurasi sistem dan deployment tanpa tinjauan independen. Yang kedua, tidak menetapkan enkripsi data. Enkripsi adalah kontrol fundamental untuk melindungi kerahasiaan data. Pelanggarannya, data sensitif disimpan dan ditransmisikan tanpa enkripsi, memudahkan kebocoran data. Dan yang ketiga, tidak ada audit keamanan rutin. Audit rutin membantu mengidentifikasi celah keamanan sebelum dimanfaatkan oleh pihak yang tak berwenang. Pelanggarannya, tidak ada tinjauan keamanan independen dalam 2 tahun terakhir. Perkenalkan, nama saya Nadine Syifa Azahra dengan NIM 28025305114. Kini saya akan menjawab pertanyaan identifikasi minimal 3 pelanggaran terhadap praktik keamanan informasi berdasarkan ISO 27001 dan ISO 27002 yang dilakukan perusahaan. Saya akan menjawab untuk bagian praktik hingga pelengkap. Jadi dalam praktiknya, yaitu yang pertama untuk contoh nyatanya, ada file konfigurasi berisi kredensial server diunggah ke repositori publik GitHub karena tidak ada prosedur peninjauan perubahan atau change management. Yang kedua, ada data pelanggan disimpan dalam database tanpa enkripsi sehingga mudah diekstraksi saat terjadi pelanggaran. Menurut saya, pelanggaran ini menunjukkan lemahnya governance keamanan informasi. Penerapan kontrol seperti segregasi tugas dan enkripsi seharusnya menjadi prioritas untuk meminimalkan risiko insiden. Selain itu, standar ISO 27001 menekankan pendekatan Plan, Do, Check, Act untuk manajemen risiko yang jika diikuti dapat mencegah insiden seperti ini. Halo, nama saya Jani Catal Pasaribu dengan NIM 280543271. Menurut teori, kombinasi proses pemantauan, pengukuran, dan tindakan korektif yang efektif bersama dengan proses tinjauan formal dan struktur audit internal yang kuat dalam konteks ISMS yang dikembangkan sesuai dengan rekomendasi buku ini akan memungkinkan organisasi untuk menunjukkan pendekatannya terhadap perbaikan berkelanjutan. Pendekatan jangka panjang terhadap perbaikan berkelanjutan harus mencakup pengukuran efektif ISMS dengan proses serta kontrol yang telah diadopsi. ISO 2703, Panduan Formal tentang Penerapan ISMS, mengidentifikasi peran untuk Komite Keamanan Informasi dan Tim Perencanaan Keamanan Informasi. Komite Keamanan Informasi harus memiliki tanggung jawab yang manajerial yang didelegasikan untuk keamanan informasi dalam organisasi. Halo, perkenalkan nama saya Aulia Liadisti dengan NIM 280255085. Di sini saya akan menjawab pertanyaan di sesi 21 sampai 22 nomor 2, yaitu berikan rekomendasi berbasis bab 4 dan bab 17 mengenai struktur organisasi keamanan informasi dan keamanan kriptografi. Nah, dalam prakteknya itu ada salah satu cara praktis untuk mengorganisir keamanan informasi, yaitu dengan cara membentuk forum tingkat atas atau kelompok pengarah untuk terlihat untuk inisiatif keamanan. Ini bisa menjadi bagian dari badan manajemen yang sudah ada, yang mungkin sesuai untuk organisasi yang lebih kecil, di mana anggota tim manajemen puncak juga secara umum adalah anggota forum keamanan informasi. Dan lebih dari biasanya, ini akan menjadi badan lintas fungsional terpisah, yaitu yang cukup didanai untuk tanggung jawabnya, melapor kepada seorang anggota tim manajemen puncak dan mencerminkan dukungan dan komitmen manajemen puncak. Dalam buku ini kami biasanya akan merujuk pada kelompok manajemen ini sebagai forum, dan efektivitas forum ini tuh juga akan sangat mendasar untuk baik efektivitas ISMS dan kepatuhan terhadap klausul 5.1, 5.2, dan 5.3 dari standar. Sekian dari saya, terima kasih.
Secara tambahan, di organisasi yang jauh lebih besar biasanya masuk akal untuk mengikuti panduan ISO 2703. Manajer senior yang mungkin terlibat dalam forum atau komite biasanya tidak dapat mengambil bagian dalam pekerjaan proyek yang sebenarnya. Menjelang akhir proyek biasanya praktis untuk menggabungkan kedua kelompok, mempertahankan campuran peran dan keterampilan yang sesuai di Komite Keamanan Informasi atau forum masa depan sehingga SMS dapat dipelihara dan dikembangkan setelah sertifikasi. Perkenalkan, nama saya Tanazika Putri dengan NIM 280255651. Di sini saya akan menjawab pertanyaan tentang bagaimana ISMS dapat membantu XYZ Corp menghindari insiden serupa di masa depan. Di sini pertama ada teori. ISMS merupakan kerangka kerja sistematis yang dirancang untuk mengelola dan melindungi informasi perusahaan dari ancaman keamanan. Komponen utamanya meliputi risk assessment, identifikasi dan mitigasi risiko informasi. Yang kedua ada access control, pengaturan hak akses, encryption, yaitu perlindungan data sensitif. Selanjutnya ada praktik. Untuk menghindari kejadian serupa, XYZ Corp perlu mengadopsi ISMS dengan langkah-langkah praktikal berikut. Yang pertama yaitu ada penilaian risiko terstruktur, yaitu identifikasi data sensitif dan pengamanan berbasis risiko. Yang kedua ada audit keamanan berkala, yaitu tinjauan tahunan untuk mendeteksi celah keamanan. Yang ketiga ada pelatihan kesadaran keamanan, yaitu peningkatan pemahaman staf terhadap praktik keamanan. Terakhir, ada inskripsi data sensitif, menerapkan skripsi pada data penting, dan insiden response plan, yaitu persiapan respon cepat terhadap insiden. Perkenalkan, nama saya Nadia Fania dengan NIM 28025478894. Saya akan menjawab pertanyaan bagaimana ISMS dapat membantu XYZ Corp menghindari insiden serupa di masa depan, bagian argumen dan pelengkap. Untuk argumennya, ISMS meningkatkan keamanan informasi, kepercayaan pelanggan, dan kepatuhan regulasi. XYZ Corp dapat mengurangi resiko akses tidak sah, kesalahan staf, dan kerugian finansial melalui pengamanan terstruktur dan audit rutin. Untuk bagian pelengkapnya, studi kasus menunjukkan perusahaan dengan ISMS mengurangi biaya insiden keamanan hingga 40%.